Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda Ibu semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajar. Nah, pada pertemuan minggu kemarin, Ibu sudah membahas materi tentang dasar-dasar pemasaran. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang inventory atau persediaan barang. Adapun tujuan kita mempelajari materi inventory itu yang pertama yaitu Ananda semua mampu menjelaskan konsep dasar inventory. Ananda semua mampu menjelaskan jenis-jenis inventory. Dan juga Ananda semua mampu menjelaskan pentingnya pengelolaan inventory dalam kegiatan bisnis. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita amati sebuah permasalahan yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Coba nih Ananda bayangkan jika Ananda memiliki sebuah toko online yang sedang ramai pembeli. Suatu hari banyak pelanggan ingin membeli produk yang sedang populer. Namun ketika pesanan masuk, ternyata stok barang di gudang kita sudah habis. Nah, akibatnya pelanggan tidak mendapatkan barang yang mereka inginkan dan lebih memilih membeli di toko lain. Di sisi lain, ada juga nih ananda lain yang memiliki perusahaan. Perusahaan tersebut menyimpan terlalu banyak barang di gudang. Nah, barang tersebut tidak laku sehingga menumpuk dalam waktu yang lama. Nah, berdasarkan kondisi yang sudah Ibu ceritakan tadi, muncul nih sebuah pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apa masalah yang mungkin terjadi jika stok barang di gudang tidak dikelola dengan baik? Sesuai gambar yang sudah Ibu tampilkan, itu adalah gambar kondisi gudang yang sangat tidak tertata dan juga sangat berantakan. Nah, apa nih masalah yang mungkin terjadi jika stok barang di gudang tersebut tidak kita kelola dengan baik? Masalah yang dapat terjadi itu antara lain adalah kehabisan stok barang, penumpukan barang di gudang, meningkatnya biaya penyimpanan, kerusakan barang, hingga menurunnya kepuasan pelanggan. Dari permasalahan tersebut dapat kita pahami bahwa pengelolaan persediaan barang atau inventory tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, selanjutnya mari kita identifikasikan lebih lanjut permasalahan tersebut. Nah, ketika persediaan barang tidak dikelola dengan baik, berbagai masalah dapat muncul. Apabila stok barang terlalu sedikit, perusahaan akan mengalami kekurangan stok atau stock out. Nah, kondisi ini menyebabkan pelanggan tidak dapat memperoleh barang yang dibutuhkan, sehingga perusahaan kehilangan peluang penjualan. Sebaliknya, apabila stok barang terlalu banyak, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penyimpanan. Selain itu, barang juga berisiko mengalami kerusakan, penurunan kualitas, atau bahkan kadaluarsa. Nah, dari kondisi tersebut muncul juga pertanyaan lain. Mengapa perusahaan perlu mengelola persediaan dengan baik? Jawabannya adalah agar perusahaan dapat menjaga keseimbangan jumlah stok sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga operasional bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk memahami hal tersebut lebih jauh, mari kita pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan inventory. Nah, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang inventory. Nah, apa itu inventory? Inventory atau persediaan barang merupakan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, inventory adalah bagian dari aset lancar yang menunjukkan nilai barang yang tersedia di gudang atau tempat penyimpanan pada suatu waktu tertentu. Persediaan dapat berupa bahan mentah yang belum diolah, barang dalam proses produksi maupun barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Pengelolaan inventory yang baik ini menjadi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran produksi, pelayanan kepada konsumen, serta efisiensi biaya perusahaan. Contohnya seperti sebuah pabrik roti memiliki persediaan tepung, gula, dan telur sebagai bahan baku, sedangkan gudang toko pakaian memiliki stok kaos, celana, dan jaket yang akan dijual. Nah, sementara itu toko kelontong menyimpan stok minyak, goreng, sabun, dan beras untuk dijual kepada pelanggan. Selanjutnya, Ibu juga akan menjelaskan jenis-jenis inventory. Apa aja sih jenis-jenis inventory ini? Yang pertama yaitu
bahan mentah atau raw material inventory. Bahan mentah atau raw material inventory ini merupakan persediaan berupa bahan-bahan utama yang belum diolah dan diperlukan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Bahan mentah ini merupakan komponen dasar dari suatu produk yang akan diubah menjadi barang yang memiliki nilai guna lebih tinggi melalui proses produksi. Jenis inventory ini biasanya diperoleh dari pemasok atau produsen lain dan disimpan di gudang sampai waktu penggunaannya tiba. Contohnya, kain pada industri konveksi yang akan dijahit menjadi pakaian, besi pada industri otomotif yang akan digunakan untuk merakit kendaraan, atau gandum pada pabrik roti yang menjadi bahan dasar pembuatan tepung dan roti. Pengelolaan bahan mentah harus dilakukan secara hati-hati agar bahan yang disimpan tidak rusak, tidak kadaluarsa, dan tetap tersedia sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Kelebihan atau kekurangan bahan mentah dapat berdampak langsung terhadap kelancaran proses produksi, sehingga perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara jumlah bahan yang disimpan dan jadwal produksinya. Yang kedua itu ada barang dalam proses atau work in process inventory, di mana persediaan barang yang sedang berada pada tahap pengerjaan atau perakitan, namun belum menjadi produk akhir yang siap dijual. Jenis inventory ini menunjukkan adanya proses transformasi dari bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai lebih tinggi. Barang dalam proses ini bisa meliputi produk yang telah melalui beberapa tahap produksi seperti perakitan, pengecatan, atau pengemasan, tetapi masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Misalnya nih, mobil yang belum dirakit seluruhnya di pabrik otomotif, baju yang baru dijahit sebagian di industri garment, atau roti yang masih dalam tahap pengembangan adonan di pabrik makanan. Inventory jenis ini penting karena mencerminkan efisiensi proses produksi. Jika terlalu banyak barang yang tertahan di tahap proses ini, hal itu bisa menandakan adanya ketidakefisienan, seperti keterlambatan produksi atau pengumpulan bahan di lini kerja tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem manajemen produksi yang baik agar barang dapat proses, tidak menumpuk terlalu lama dan dapat segera dipindahkan ke tahap penyelesaian akhir. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada barang jadi atau finished goods inventory. Nah, persediaan barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada konsumen. Barang jadi ini merupakan hasil akhir dari proses produksi yang telah memenuhi standar kualitas dan siap dipasarkan. Persediaan barang jadi berperan penting dalam menjaga kelancaran penjualan dan memenuhi permintaan pasar tepat waktu. Contohnya seperti pakaian yang sudah dijahit dan dikemas siap dijual di toko, mobil yang sudah selesai dirakit dan siap dipasarkan, atau produk makanan dan minuman yang telah dikemas dan siap dikirim ke pasar. Pengelola inventory barang jadi ini perlu menjadi perhatian keseimbangan antara jumlah stok dengan permintaan pasar. Jika stok barang terlalu banyak, perusahaan berisiko mengalami penumpukan yang mengakibatkan biaya penyimpanan tinggi serta kemungkinan kerusakan produk, terutama bagi barang dengan masa simpan terbatas. Sebaliknya, jika stok terlalu sedikit, perusahaan dapat kehilangan peluang penjualan karena tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan perencanaan produksi dan sistem distribusi yang tepat agar jumlah persediaan barang jadi selalu optimal. Sekarang, mari kita analisis mengapa nih inventory harus dikelola dengan baik. Bayangkan, sebuah toko komputer hanya memiliki 5 unit laptop saja, sedangkan permintaan pelanggan mencapai 20 unit. Nah, apa yang akan terjadi? Tentu saja nih, banyak pelanggan tidak dapat dilayani karena stok yang tersedia tidak mencukupi. Akibatnya, perusahaan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan. Sekarang, kita bahas contoh yang lain. Sebuah toko makanan memiliki 500 bungkus makanan ringan di gudang. Namun, dalam satu bulan hanya 50 bungkus yang berhasil terjual. Akibatnya, barang menumpuk di gudang, biaya penyimpanan meningkat, dan risiko barang rusak atau keluar daluarsa menjadi lebih besar. Nah, dari kedua contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memiliki
memiliki jumlah persediaan yang tepat, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Jumlah inventory yang sesuai akan membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus menghindari kerugian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kita dapat membuktikan bahwa pengelolaan inventory tersebut memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Yang pertama nih manfaatnya menjamin kelancaran proses produksi dan penjualan. Pengelolaan inventory yang baik memastikan bahan baku selalu tersedia saat dibutuhkan, sehingga proses produksi tidak terhenti. Selain itu, ketersediaan barang jadi memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan konsumen tanpa keterlambatan pengiriman. Dengan demikian, kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan stabil. Nah, yang kedua yaitu menghindari risiko kelebihan dan kekurangan stok. Melalui manajemen inventory yang efektif, perusahaan dapat menghindari dua masalah utama yaitu overstock, yaitu kelebihan stok, dan stock out atau kekurangan stok. Kelebihan stok ini menyebabkan biaya penyimpanan meningkat dan risiko kerusakan barang, sementara kekurangan stok dapat menyebabkan kehilangan pelanggan dan terganggunya kegiatan produksi. Nah, yang ketiga yaitu meningkatnya efisiensi biaya operasional. Dengan sistem pengelolaan stok yang terencana, perusahaan dapat menekan biaya penyimpanan, transportasi, dan pembelian bahan baku. Penggunaan metode seperti just in time membantu perusahaan membeli bahan sesuai kebutuhan produksi sehingga menghemat ruang dan biaya gudang. Selanjutnya yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dari data sistem inventory memberikan informasi penting tentang jumlah stok, waktu pemesanan, dan tingkat penjualan. Informasi ini membantu manajemen untuk menentukan kapan harus membeli bahan baku, seberapa banyak yang perlu diproduksi, serta bagaimana mengatur jadwal distribusi agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengelolaan inventory yang tepat menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan. Dengan demikian, harga produk tetap stabil dan perusahaan dapat menghindari fluktuasi harga yang ekstrim. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap konsistensi perusahaan. Yang kelima ada meningkatnya kepuasan pelanggan dan citra perusahaan. Persediaan barang yang selalu tersedia membuat pelanggan merasa puas karena kebutuhannya terpenuhi dengan cepat dan tepat. Pelayanan yang baik menciptakan loyalitas pelanggan serta memperkuat citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pasar. Yang keenam yaitu mengurangi risiko kerugian akibat kerusakan atau kadaluarsa barang. Sistem pengelolaan inventory yang baik membantu perusahaan memantau masa simpan produk, terutama untuk barang yang rusak atau memiliki tanggal kadaluarsa. Pengaturan stok berdasarkan prinsip first in, first out atau FIFO dapat meminimalkan risiko kerusakan dan menjaga kualitas produk. Nah, yang terakhir itu meningkatkan profitabilitas dan daya saing perusahaan. Manajemen inventory yang efisien membuat perusahaan mampu menekan biaya operasional, menjaga kestabilan produksi, dan memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat. Semua hal ini berkontribusi terhadap peningkatan laba dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan pasar. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video di mana video tersebut menjelaskan tentang inventory. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, Ananda Ibu semua dapat menyampaikan pendapatnya tentang video tersebut. Nah, mari kita simak secara bersama-sama video yang akan Ibu tampilkan di layar.
Nah, setelah menyaksikan video tersebut, kita dapat melihat bahwa inventory itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Melalui video tadi, terlihat bahwa perusahaan harus mampu mengetahui jumlah persediaan barang yang tersedia secara akurat. Apabila inventory tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat mengalami kekurangan stok sehingga pelanggan tidak dapat mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Sebaliknya, apabila stok terlalu banyak, perusahaan akan menanggung biaya penyimpanan yang lebih besar dan berisiko mengalami kerugian akibat barang rusak atau kadaluarsa. Dengan demikian, inventory tidak hanya berfungsi sebagai persediaan barang, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar yang sudah ditampilkan pada layar, yaitu yang gambar satu, gambar 2, dan gambar 3. Ketiga gambar tersebut menunjukkan kondisi inventory dalam suatu perusahaan. Nah, dari gambar tersebut dapat kita pahami bahwa pengelolaan inventory yang baik ditandai dengan barang yang tersusun rapi, mudah ditemukan, serta memiliki pencatatan yang jelas. Sebaliknya, inventory yang tidak tertata dengan baik akan menyulitkan perusahaan dalam melakukan pengawasan stok, meningkatkan risiko kehilangan barang, dan menyebabkan ketidakefisienan dalam peroperasional bisnis. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menerapkan sistem pengelolaan inventory yang baik agar seluruh aktivitas bisnis dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, itu kita masuk ke quiz time. Eh, Bagi peserta didik, setelah mempelajari materi inventory yang sudah Ibu jelaskan tadi, silakan mengerjakan kuis yang telah disediakan yang sudah Ibu sediakan pada tautan di layar tersebut. Yaitu kuisnya kita pakai aplikasi Wayground, di mana kuis ini bertujuan untuk mengukur pemahaman Ananda semua terhadap materi yang sudah kita pelajari. Bacalah setiap soal dengan teliti dan pilihlah jawaban yang tepat. Nanti, bagi Ananda yang mendapatkan 3 nilai tertinggi teratas, Ibu akan memberikan reward berupa nilai tambahan agar Anda semua mendapatkan poin. Nilai kalian akan bagus di ulangan harian. Silahkan kerjakan kuisnya dengan seksama. Nanti sebelum Ananda login ke aplikasi Wayground ini, Ananda klik dulu tautan yang sudah Ibu bagikan. Nanti Ananda semua isi nama kalian dan mulai kuis. Nanti Ananda akan ada 10 soal yang akan Ananda kerjakan dan pilihlah jawaban yang menurut Ananda benar. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, inventory itu adalah persediaan barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Inventory ini merupakan salah satu aset lancar yang penting dalam kegiatan bisnis. Inventory terdiri dari 3 jenis utama, yaitu bahan mentah atau raw material, barang dalam proses atau work in process, dan barang jadi atau finish good. Pengelolaan inventory yang baik memberikan banyak manfaat, seperti menjamin kelancaran produksi dan penjualan, menghindari kelebihan dan kekurangan stok, meningkatkan efisiensi biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan profitabilitas perusahaan. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai inventory atau persediaan barang. Semoga materi yang telah Ibu jelaskan dan telah dipelajari hari ini dapat menambah wawasan dan pemahaman Ananda semua mengenai pentingnya pengelolaan inventory dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ananda semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Minggu depan kita akan membahas tugas yang sudah Ibu berikan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.